Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hipnotis Indonesia bersama saya Rohim dan saya Erwin. Dan kali ini kita akan bahas hipnosis untuk merehabilitasi pecandu narkoba. Nah, pernah ada pengalaman, Erwin? Narkoba, rehabilitasi. Nah, kita nanti biasanya BNN ini berarti. Ini mungkin pertanyaan dari sana mungkin ya. Bisa jadi ini titipan dari BNN. Pernah sih beberapa kali, cuman ini ya kalau saya biasanya ya kaitannya dengan BNN tadi juga, selain di hipnosis gitu ya untuk mindsetnya secara fisik kadang, dan mereka juga ini punya atau dari hipnotis ini membuat mereka punya inisiatif, punya keinginan yang kuat untuk rehab. Jadi saya juga menyarankan untuk proses rehabilitasi karena aturan yang berlaku di Indonesia juga sepertinya kan semacam seperti itu. Gitu. Jadi tidak dipaksa ya, atau boleh dipaksa kalau dalam hipnotis. Kalau saya rasa sih begini, ya yang sering datang ya saya bantu itu dia ada keinginan, namun tidak bisa mengatasi sakonya, kemudian tidak bisa tidur, kemudian rasa berat, harus kehilangan. Jadi mengalihkan pikirannya biar tidak terlalu ingat hal itu. Namun ada juga yang dia tidak merasa make, namun karena dianggap papanya make, akhirnya direhabkan. Tapi dia bukan pemakai. Bukan pemakai. Jadi kan direhab harus dites urin, itu berarti nggak positif dong? Nggak positif. Jadi dia pas datang dia tuh make, soalnya temennya di situ semua. Jadi tolong sampaikan ke bapak, saya sudah tobat. Itu ada yang menggunakan hipnosis, ya datang kepada tukang hipnosis, hipnoterapi untuk rehab itu karena suruhan dari papanya. Jadi tidak semuanya pecandu dan berkeinginan untuk hipnoterapi itu tidak, tapi papanya yang menganggap dia memakai, akhirnya dia berkeinginan untuk mengobatkan anaknya. Ya, saya rasa begitu. Terus pengalaman saya juga gitu ya, sedikit berbagi. Saya nggak tahu persisnya seperti apa, cuman dari kasus-kasus yang saya tangani dan dari cerita mereka yang merupakan pecandu narkoba itu, tiap tipikal narkoba, drugs itu punya kecenderungan masing-masing. Seperti itu. Jadi sepengetahuan saya, karena saya bukan pemakai gitu, saya siap untuk tes urin itu dipastikan pasti negatif gitu. Untuk yang tren saat ini kan sabu-sabu ya, sabu-sabu itu katanya kata mereka sekali lagi tidak memberikan efek yang sakau atau yang sampai kayak ada barusan datang. Jadi kayak biasa aja gitu. Misalnya katakanlah banyak yang cerita itu misalnya mereka harus pergi ke luar negeri selama berbulan-bulan, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi kalau balik teringat botolnya, terus kemudian pengen make, ya make karena enak gitu loh versi mereka. Jadi tidak menimbulkan efek yang sampai sakau, pakau, apapun lah istilahnya semacam seperti itu. Sabu. Tapi kalau yang selain itu, terutama yang pernah saya ini heroin itu bisa sako ya. Apalagi putau itu sangat ini banget, karena katanya kalau putau itu kan ampasnya dari narkoba itu, yang apalagi yang disuntikan ke darah itu memang sangat ini. Makanya yang saya rehab itu ya, yang saya minta untuk rehab itu karena harus di ini bahkan jatuhnya saya dengar itu setelah dia memutuskan untuk berhenti untuk rehab, ada indikasi gagal ginjal, harus cuci darah. Seperti itu, karena kan disuntikan ke darah, jadi ngerusak kinerja ginjal secara fisik. Jadi memang kita perlu pengawasan juga kepada dokter ya. Jadi kita tidak lepas, misalkan kita bantu orang yang kena narkoba itu nggak lepas secara pikiran aja. Jadi misalkan dia sampai kemudian terjadi kejang, kemudian overdosis itu ya. Overdosis. Jadi kita harus pantau, selain secara psikologis dengan hipnoterapi, ya butuh pendampingan dokter yang bisa mengerti tentang ya itu tadi loh, untuk mensikapi beberapa zat adiktif yang terkandung dalam narkoba yang berbagai macam jenis macamnya. Setahu saya kalau sabu sama ganja itu katanya sih tidak terlalu menimbulkan efek ketagihan dan sebagainya. Tapi bukan untuk dicoba loh, ini nanti malah sabu seknya tinggi. Kemarin dapat cerita dari orang itu,
kalau orang konsumsi sabu dia nggak gampang lelah pada saat pakai. Iya, kuat nggak tidur katanya. Kuat nggak tidur, kemudian kuat berhubungan. Jadi saya dulu pernah curiga kepada klien yang hypersex dulu. Mungkin dia pakai sabu. Jadi dia bilang gini, saya tuh nggak tahu dari kecil, mungkin ini genetik saya. Tapi saat itu polisi dia. Mengkhawatirkan istrinya, dia sering jajan. Terus pada saat bermain dengan istrinya itu, istrinya kewalahan. Tapi saya nggak tahu pas apakah efek sabu seperti ini. Saya nggak tahu ya. Gampang. Ini kan punya mastersex.com. Iya. Gitu. Nah itu mungkin dia karena pakai sabu jadi akhirnya bisa berlebihan tenaganya. Terus kemarin ada juga tembakau gorila. Nah itu ada seseorang yang make itu, kemudian dia traumatik pada saat make jam 1 malam, kemudian nggak bisa tidur. Sampai sekarang itu nggak bisa tidur. Sampai pada jatuh. Itu berapa hari? Datang ke hipnoterapi. Berapa hari kira-kira? 2 bulan. Nggak bisa tidur sama sekali. Ya, matilah. Bisa tidur bisa tapi tidur, ngerasa nggak nyenyak. Ya pasti 7 hari aja mati mungkin. Iya. Pakai dia berobat ke psikiater, pakai obat tidur. Tapi kalau lepas obat itu nggak bisa tidur. Itu gara-gara tembakau gorila. Nah ini kategori narkoba atau apa ya kira-kira? Kalau saya nggak tahu ya kategori tembakau gorila ini masuk. Oh iya kan ada kelas sendiri-sendiri, ada kelas A, kelas B. Mungkin bisa konsultasi ke BNN lah. Makanya kita kan dari ini loh untuk menjaga niatan mereka untuk bisa benar-benar kuat. Apalagi kalau misalnya rehab maupun tidak kan akan melewati fase yang dimana mereka harus berjuang untuk bisa mengalahkan keinginan untuk balik pakai lagi. Kan kapasitas kita juga kan di situ kan. Iya. Dan rata-rata perubahan mereka lebih cepat jika spiritualnya ditingkatkan, misalkan ibadah. Kemudian ya sering menghadap Tuhan ya, berdoa, kemudian banyak ibadah lah. Itu mereka lebih cepat membaik daripada yang tidak diikuti dengan spiritual. Ya kalau memang mereka ini sih sudah kategorinya ya secara religius memang bisa disentuh, tapi kalau yang enggak ya agak susah juga. Tapi ada teknik yang kedua sih biasanya kalau religiusitas atau keyakinan enggak ini faktor keluarga biasanya juga penting. Saya pernah dapat kasus pemakai semacam seperti itu. Dia datang sama istrinya terus kemudian pengen banget buat berhenti tapi sulit katanya ya. Dan dia sudah menikah cukup lama tapi belum punya anak. Ini sudah jadi momen alasan kamu berhenti terus sekalian aja program untuk punya anak. Punya anak sih, bikin sudah. Bikin berarti sudah sering ya. Punya ini yang belum. Kan memang dari dulu memang dia belum ada niatan untuk ngomongan, dulu nggak pernah ngomongin lah dapatnya ini. Tapi kan kalau udah di program, udah di ini dan dapat kabar juga mereka jalani bayi tabung. Sekarang kan jadi tren lah orang kaya kok gitu kan. Jadi ini ya akhirnya punya anak ini ya itu jadi salah satu trigger dia untuk memicu untuk berhenti. Seperti itu. Okay. Ada juga yang tidak mau berhenti karena dipaksa, itu ada. Karena dia merasa di ranah itu lebih nyaman, lebih dapat inspirasi dalam menentukan sikap, itu ada. Jadi kalau seperti itu ya susah ya, jadi nggak bisa kita lakukan namanya hipnoterapi. Jadi harus dibangunkan dulu keinginannya. Paling biasanya hypnosleep ya kalau bisa. Nah hypnosleep ya sebelum kita mempersuasi ya, dari pihak keluarga dia, kan. Dari bawah sadar ketika dia tidur. Dan ini hanya bisa dilakukan dari pihak keluarga. Dan untuk belajar hypnosleep nanti Anda bisa belajar di kelas instan hipnosis. Ya, masterhypnosis.com ya. Seperti itu. Itu sih untuk teknis-teknisnya kalau kaitannya dengan ini ya di materi level 2 ya, advanced hypnotherapy kan ada nanti bagaimana pengalian pemicu ya, misalkan melihat apa kemudian teringat untuk make, menghirup apa, teringat untuk make, kita bisa alihkan dengan pengalihan persepsi ya. Bisa dengan anchor mungkin diberikan anchor atau mungkin ya pengalihan itu tadi. Dihapus submodalitasnya ya, kenangan-kenangan yang membekali panca inderanya dihapus, akhirnya dia tidak ingat lagi sama narkoba. Seperti itu. Oke, saya rasa itu ya dari saya. Kalau pengen bisa ya ikut pelatihan sampai level 2. Nanti di situ akan dibahas bagaimana cara mengatasinya, bagaimana
membuat orang yang kecanduan, baik bukan hanya narkoba, alkohol, kecanduan judi, kecanduan game, belanja. Ini perempuan nih biasanya. Kecanduan seks. Kecanduan seks. Ada. Itu bisa dibantu dengan hipnoterapi. Mungkin itu cukup. Yang belum subscribe silakan subscribe dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.